Nah, untuk murid-muridku sekalian, Bunis ada pantun nih. Bibir dikulum makan buah nangka. Assalamualaikum kaulah muda spensada. Bertemu lagi dengan Bu Ninis, Bunda Ninis, Bu Muni Fatinisa. Ya kalian inget ya itu ya. Ketemu lagi dengan saya untuk mata pelajaran prakarya. Hari ini hari Sabtu tanggal 24 Juli 2020. Pertama kali pelajaran daring online untuk mata pelajaran prakarya. Nah, untuk kelas 9, hari ini materinya adalah tentang kerajinan bahan keras. Nah, nanti Bu Nis akan sampaikan setelah ini ya. Disimak sampai akhir, jangan bosan. Yakni kerajinan bahan keras untuk kelas 9 semester ganjil 2020-2021. Langsung masuk aja ya kita ke materi. Pengertian kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras dan kokoh. Ya, biasanya untuk bahan yang digunakan untuk kerajinan keras ini sifatnya agak sukar untuk dibentuk. Jadi perlu alat untuk membuat kerajinan ini. Perlu alat bantu lain. Nah, di sini bahan keras contohnya adalah yang pertama ada kayu. Kemudian yang kedua ada rotan. Yang ketiga ada kaca. Dan yang keempat adalah bambu. Ini contoh-contoh bahan keras yang umumnya digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, bahan keras tadi itu dipecah lagi atau digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama adalah bahan keras alam dan yang kedua adalah bahan keras buatan. Perbedaannya, kalau bahan keras alam itu adalah bahan keras yang diperoleh langsung dari alam, langsung bisa kita olah. Contohnya di sini Bunis kelompokkan ada kayu, bambu, dan rotan. Lalu untuk bahan keras buatan adalah bahan keras yang diolah dulu di pabrik. Nah, itu ada contohnya di situ kaca, logam, tembaga, dan plastik. Itu kan bahan-bahan yang nggak bisa langsung kita peroleh dari alam. Nah, seperti itu. Itu untuk jenis-jenis bahan keras. Nah, ini Bunis berikan contoh kerajinan yang sudah jadi. Yang pertama ini kerajinan dari bahan rotan. Di gambar itu Bunis berikan contoh adalah kursi dari rotan dan tas dari rotan. Lalu yang kedua, kerajinan dari bahan keras yakni bambu. Bambu ini bisa digunakan untuk kita buat. Gambar yang pertama ini adalah tempat pensil ya, tempat pensil, dan yang sampingnya yang hijau ini adalah rak buku. Seperti itu. Lalu kerajinan bahan keras yang ketiga adalah dari bahan logam atau kuningan atau tembaga. Nah, ini bisa diolah menjadi bros atau hiasan meja seperti yang ada di gambar. Nah, setelah kita tahu tadi contoh-contoh dari kerajinan yang dibuat dari bahan keras, lalu kita beralih ke materi selanjutnya, yakni prinsip kerajinan bahan keras. Ada 3. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan, yang kedua keragaman nilai dalam produk kerajinan, dan yang ketiga aspek rancangan dalam produk kerajinan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Nah, tiap bahan keras yang digunakan untuk membuat kerajinan itu memiliki keunikan tersendiri. Contohnya ya, kayu beda dengan bambu, beda dengan rotan, beda dengan logam. Dia mempunyai ciri-ciri tersendiri. Contohnya di sini adalah kayu. Kayu memiliki serat unik yang tidak dimiliki bahan lainnya.
dia punya lingkaran tahunan yang semakin tahun semakin banyak. Beda dengan bambu, bambu mempunyai ruas. Nah, seperti itu. Kalau rotan ciri-cirinya lain. Nah, itu jadi tiap bahan keras yang digunakan untuk membuat kerajinan itu memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua, keragaman nilai dalam kerajinan bahan keras. Jadi kerajinan yang kita buat itu pasti mempunyai nilai-nilai tertentu. Ada 4 nilai, ya. Nilai yang pertama adalah nilai fungsional. Nilai fungsional itu maksudnya apa? Jadi kerajinan yang kita buat itu punya fungsi apa sih? Nah, seperti itu. Contohnya di sini adalah kerajinan rotan, kursi dan keranjang. Kursi mempunyai fungsi untuk dibuat tempat duduk. Nah, keranjang memiliki fungsi untuk digunakan mendisplay atau menaruh sesuatu di keranjang tersebut. Seperti itu. Itu maksudnya dari nilai fungsional. Lalu yang kedua, itu adalah nilai informatif. Nilai informatif adalah maksudnya kerajinan yang kita buat ini mempunyai informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Seperti itu. Contohnya di sini adalah ringkis dari bahan logam. Nah, ringkis ini saya beri contoh Arema. Ringkisnya Arema, kemudian ringkisnya Persib. Orang yang memakai ringkis Arema pasti dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah anak Aremania. Seperti itu. Orang yang pakai ringkis Persib itu pasti dia ingin menginformasikan kepada orang lain bahwa dia adalah pecinta Persib atau bobotoh dan seterusnya, seperti itu. Jadi nilai informatif itu seperti itu ya, nilai yang ingin kita sampaikan dari kerajinan itu kepada orang lain. Nah, lanjutannya kemudian ada nilai simbolik. Nah, nilai simbolik ini adalah dari kerajinan yang kita buat itu mempunyai simbol apa, makna apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Contohnya di sini adalah kerajinan ukir kaca yang di sana menceritakan kisah Mahabharata. Jadi wayang-wayang ini punya nilai-nilai simbol tersendiri, punya makna-makna tersendiri. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah nilai prestis atau nilai kebanggaan. Jadi kita buat kerajinan itu, kita pakai kerajinan itu pasti kita ingin meningkatkan kebanggaan kita. Contohnya di sini adalah kerajinan tas kulit. Tas kulit itu pasti lebih mahal dibandingkan tas-tas yang biasa. Otomatis ketika kita memakai tas tersebut, kita punya kebanggaan tersendiri, kebanggaan kita naik. Seperti itu. Itu namanya nilai prestis. Lanjut yang ketiga, yang terakhir aspek rancangan dalam kerajinan, dalam produk kerajinan bahan keras. Jadi sebelum kita membuat kerajinan itu, merencanakan membuat kerajinan itu, hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah faktor teknis. Faktor teknis ini berkaitan dengan kita nanti milih membuat kerajinan itu secara manual atau menggunakan mesin. Kita rencanakan dulu. Lalu yang kedua ada faktor ekonomis. Kita juga selain memperhatikan pakai mesin apa, kita juga harus memperhatikan apa yang lagi diinginkan oleh masyarakat supaya kerajinan yang kita buat bisa laku, bisa diminati oleh masyarakat. Seperti itu. Kemudian nilai jualnya berapa, teknik pemasarannya seperti apa, mau online atau mau offline, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini ketika kita buat kerajinan, kita harus memperhatikan kenyamanan produk itu. Enak nggak dipakai, nyaman nggak dipakainya. Kemudian keamanan, aman nggak dipegang anak-anak. Aman nggak ketika itu dipakai oleh orang tua, aman nggak ketika dipakai oleh remaja, seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian atau presisi. Bagus nggak kerajinan yang kita buat? Presisi nggak? Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah kepraktisan. Lalu faktor yang lain adalah faktor sains dan teknologi. Contohnya di sini adalah inovasi baru atau modifikasi. Ketika kita membuat kerajinan, kita juga harus memberikan inovasi atau sentuhan baru supaya kerajinan yang kita buat itu tidak monoton ya, dan mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Supaya kita tidak kalah bersaing dengan orang lain. Jadi kita harus memberikan inovasi baru atau modifikasi. Yang terakhir adalah faktor estetika atau keindahan. Faktor estetika atau keindahan di sini berkaitan dengan pewarnaan, keserasian, dan kesan yang ingin kalian tampilkan ketika membuat kerajinan itu. Lalu faktor kondisi lingkungan. Jadi kita bisa membuat kerajinan itu disesuaikan dengan kearifan lokal produk kita. Misalkan kalian mau buat ukiran dari logam. Nah, kearifan lokal di daerah kalian apa yang mau kalian angkat, misalkan jeruk. Nah, kalian buat ukiran dari jeruk untuk kerajinan kalian. Itu boleh. Jadi itu mengangkat kearifan lokal dari daerah kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, selesai ya untuk materi kita pada pagi hari ini. Untuk tugas ada di Google Form yang sudah Bu Nini share di grup WhatsApp masing-masing. Silakan dibuka, dikerjakan. Gitu ya. Sekian materi dari Bu Ninis hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.